Oke YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang pastinya tetap di channel Yahya YBC. Oke kawan, sebelum saya bahas mengenai tahapan yang sangat penting dalam pembuatan cetakan, jangan lupa kalian subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Jangan lupa juga like-nya kawan, agar kita terus semangat membuat tutorial-tutorial yang berkaitan dengan fiberglass. Oke, langsung saja saya akan membahas tahapan yang sangat penting dalam membuat cetakan. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan yaitu menyiapkan master dengan sehalus mungkin, yaitu dengan cara pengamplasan. Kita amplas sehalus mungkin. Kemudian setelah itu kita cuci dan kita keringkan sampai benar-benar kering. Setelah master cetakan kering, lalu kita lanjutkan dengan pembuatan seketan atau stopper cetakan. Guna stopper cetakan sudah sering banget saya ulas, bisa kalian tonton di video-video saya yang lainnya tentang cara pembuatan stopper atau batas kertas cetakan. Kita lakukan penempelan kertas stopper secara menyeluruh di bagian tepian master cetakan. Setelah semua tepian kita kasih stopper, kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan seketan tengah. Kenapa kita lakukan pembuatan seketan tengah? Karena cetakan ini tergolong harus dengan dipisah. Karena kalau tidak dikasih seketan tengah, maka cetakan tidak akan bisa diambil. Pada kategori cetakan ini kita hanya melakukan dua penyeketan alias dua bagian. Beda halnya dengan yang kemarin, yang cover depan kita melakukan tiga bagian sekatan. Oke, setelah sekatan selesai kemudian kita lanjutkan yaitu ke tahapan pemberian mirror glass. Mirror glass kayak ini agar cetakan nanti tidak lengket alias menempel. Bisa dibilang mirror glass yaitu gunanya untuk anti lengket. Setelah semua teroles dengan merata, kemudian kita lanjutkan dengan pemberian gel coat pada lapisan pertama. Cara pencampuran manual antara resin dan gel coat bisa kalian gunakan perbandingan resin 80% untuk aerosil 20%. Bisa halnya menakar dengan takaran gelas resin 75% atau 80%, kemudian aerosilnya 25% atau 20% juga bisa. Kemudian setelah kita aduk merata, kita tambahkan katalis. Untuk pemberian katalis bisa kalian kira-kira sesuai kemampuan masing-masing. Menurut pengalaman, bagi pemula kita menggunakan katalis dalam satu gelas cukup diberikan 10-15 tetes. Kalau sudah mahir atau sudah pengalaman, satu gelas bisa dikasih sampai 40 atau 45 tetes. Itu tergantung pada kemampuan dan kecepatan tangan atau kelihayan pada si pencetak. Kemudian kita oleskan secara merata ke seluruh perbagian tanpa terkecuali sampai pinggir tepian. Kita juga oleskan gel coat. Kemudian setelah gel coat merata, kita biarkan sampai setengah garing atau mamel dan dilanjutkan dengan pemberian gel coat pada lapisan kedua. Kenapa kita gunakan dua lapis? Karena gel coat yang pertama itu cuma untuk permukaan alias membentuk bodi dasar. Kemudian gel coat yang kedua gunanya untuk merekatkan antara gel coat yang pertama dengan serat fiberglass.
karena berdasarkan pengalaman saya, penggunaan gel coat selapis hasilnya akan bolong-bolong kecil alias berongga, dan itu sangat tidak saya sarankan pada pembuatan cetakan karena nanti akan menyulitkan teman-teman semua. Kemudian gel coat kedua, setelah kita oleskan secara merata, kita lanjutkan dengan penempelan serat fiberglass dan kita cocol pakai campuran resin dengan katalis saja. Pada pencocolan ini kita hanya menggunakan campuran resin dengan katalis. Untuk perbandingannya, resin 1 gelas bisa kita kasih 10-15 tetes bagi pemula. Kalau sudah ahli bisa kalian tambahkan sedikit-sedikit berdasarkan kemampuan masing-masing. Kita cocolkan sampai merata seratnya sampai ke semua permukaan body atau master cetakan. Untuk serat fiberglass kita gunakan 2 lapis agar cetakan kita tidak mudah pecah, karena cetakan ini digunakan tidak hanya 1-2 kali alias selama kita masih produksi body tersebut. Oke, setelah semua terolesi atau tertutupi dengan serat, kita diamkan sampai kering maksimal. Oke, tahap selanjutnya kita lakukan pengerindaan, pemotongan atau perapian pada bagian yang tidak diperlukan agar memudahkan dalam tahapan-tahapan berikutnya. Kita potong sesuai garis tepi alias kertas tepinya. Kita rapikan semua agar nantinya tidak mengganggu pada proses pencetakan selanjutnya. Setelah itu kita lakukan pemberian mirror glass pada bagian sebelahnya atau pada bagian lainnya. Kita lakukan pengolesan mirror glass sampai 3 lapis. Kenapa 3 lapis? Antisipasi agar tidak lengket. Selanjutnya kita berikan gel coat lapisan pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pemberian lapisan pertama atau gel coat lapisan pertama. Kita oleskan secara merata ke semua permukaan, sama dengan bagian yang sebelahnya tadi. Kita oleskan sampai merata, kemudian kita biarkan sampai setengah kering atau 80% mengering. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian gel coat lapisan kedua. Kita aduk sampai merata, karena kalau tidak merata maka pengeringannya tidak maksimal, alias pengeringannya itu tidak bareng dalam satu adonan. Bisa permukaan yang lainnya kering tapi di bidang lainnya tidak mengering, alias tidak barengan mengeringnya. Itu sangat fatal kawan, jadi pengaduan itu sangat penting. Setelah merata kita pengolesannya, kemudian kita lanjutkan dengan pemberian serat fiberglass, sama dengan proses yang sudah kita jelaskan tadi. Prosesnya sama dan itu tidak susah kawan, cuma kita sering-sering aja praktek. Dan kalau kalian bingung dengan atau terjadi masalah saat kalian mencoba atau belajar, bisa hubungi saya di WA dan tanya atau konsultasi, bisa. Itu juga saya berikan dengan gratis.
Setelah semua tertutupi serat dengan rata sampai 2 lapis, kemudian kita diamkan sampai mengering. Yang perlu teman-teman ketahui sebelum kita meninggalkan, kita cek dulu di bagian-bagian pinggir yang belum menempel dengan sempurna, karena kalau tidak menempel maka dimensi akan berubah, alias nanti hasilnya tidak presisi body kitnya. Itu sangat penting. Kemudian setelah kering, kita gerinda total bagian tepian dan bagian seketannya. Setelah kita gerinda dan kita rapikan ke semua bagian tepinya, kita ambil kertas stopper tadi. Kita ambil semua kertas stoppernya agar saat pelepasan cetakan tidak nyangkut atau tidak lengket antara kertas sama cetakannya. Kita ambil semua kawan. Untuk mengambil kertas stopper kita bisa gunakan cutter untuk mencongkel atau memisahkan antara kertas dengan fiber. Kemudian kita lakukan pengeboran dahulu. Kenapa dilakukan pengeboran dahulu? Karena pengalaman kalau kita membuka dulu lalu kemudian mengebornya itu maka tidak akan presisi lagi alias renggang, alias terjadi selisih pergeseran. Maka untuk menyikapi hal tersebut kita lakukan pengeboran dahulu agar lubangnya itu sama antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian kita congkel pelan-pelan perlahan dan kemudian terbuka. Ya begitulah kawan prosesnya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua bisa mempraktekannya dan syukur-syukur bisa menambah rezeki kalian semua. Jangan lupa setelah itu kita baut kembali, karena kalau tidak dibaut kembali fiberglass itu akan memuai, karena sebelum fiberglass dilakukan pengeringan selama 24 jam dia masih bisa muai. Oke kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang berharga mengenai tutorial atau mengenai fiberglass. Oke kawan, assalamualaikum, salam modifikasi Yahya YBC.